Hai hai minasang, selamat datang di Pandai Kotoba. Terutama minasang yang baru pertama kali lihat video ini atau yang baru ketemu sama Pandai Kotoba. Dan selamat datang kembali buat minasang yang selalu setia menonton konten YouTube Pandai Kotoba. Video kali ini kita akan membahas tentang salah satu budaya unik Jepang yang biasanya tampil di dorama atau anime sebagai kencan buta versi Jepang, yaitu disebut gokong. Gokong berasal dari kata gabungan go yang berarti bertemu dan kompa yang berarti pesta, yang jika dijadikan satu kata memiliki arti pesta bersama atau join party. Budaya ini jarang digunakan untuk urusan bisnis karena hanya berfokus untuk mempertemukan kelompok pria dan kelompok wanita dan berharap mendapat teman kencan setelahnya. Kalangan yang biasanya melakukannya adalah mahasiswa dan pekerja kantoran. Tempat yang menjadi lokasi dilangsungkannya gokong biasanya adalah izakaya, tetapi juga tidak memungkinkan di kafe ataupun tempat makan. Biasanya gokong dibarengi dengan acara nomikai. Minasang tahu kan nomikai? Kalau belum, cek video tentang nomikai dulu ya minasang. Nah, seperti halnya kencan buta pada umumnya, saat melakukan gokong ada yang berhasil ke tahap selanjutnya, yaitu kencan, atau bahkan pertemuan mereka hanya sampai begitu saja. Perlu diketahui pertemuan ini juga memiliki peraturan dan hal-hal yang patut untuk diikuti. Buat minasang yang ingin coba gokong di Jepang nanti atau hanya ingin tahu, Pandai Kotoba sudah merangkum 5 fakta unik kencan buta versi Jepang ini loh. Yuk kita simak video ini sampai beres. 5 fakta unik kencan buta versi Jepang atau yang disebut gokong. Yang pertama, gokong dipersiapkan secara matang. Gokong adalah pertemuan atau pesta bersama yang memiliki tujuan. Lebih seringnya gokong digunakan sebagai acara mencari pasangan. Oleh karena itu, acara ini perlu sangat dipersiapkan agar bisa berjalan dengan lancar. Host atau yang mengadakan gokong biasanya disebut kanji, yang bisa diartikan sebagai pengontrol atau pemimpin berlangsungnya gokong. Kanji memiliki tugas secara keseluruhan dari mencari peserta, reservasi tempat makan atau minum, memikirkan game, dan memastikan gokong berjalan dengan lancar sesuai rencana. Kanji berasal dari masing-masing pihak pria maupun wanita yang bersedia. Fakta berikutnya, yang kedua, peserta wanita dan pria harus berjumlah sama. Sesuai dengan tujuan dari gokong, yaitu mendapatkan teman kencan, maka gokong wajib dilakukan dengan jumlah pria dan wanita yang sama. Jika saat akan melakukan gokong dan ternyata ada yang tidak dapat hadir, maka ada kemungkinan acara tersebut akan dijadwalkan ulang atau dibatalkan. Ketat banget gak sih? Oleh karena itu, biasanya peserta gokong akan mencari teman terdekat yang bisa mengisi kekosongan, sehingga gokong bisa tetap berlanjut. Hal ini dilakukan dengan alasan agar semua peserta mendapatkan kesempatan yang sama di luar, apakah pertemuan mereka berhasil atau tidak. Nah, lokasi duduk juga menjadi perhatian. Di awal, biasanya kelompok pria dan wanita diharuskan untuk berhadapan. Dan jika sudah di acara bebas, maka dipersilahkan untuk saling berselang-seling antar pria wanita. Jadi nggak sesuai yang di awal, tapi bisa random kenalan setelah itu. Yang berikutnya, yang ketiga adalah memiliki agenda seperti perkenalan, game, dan acara bebas. Agar acara kencan buta berjalan sukses, gokong juga wajib memiliki agenda seperti perkenalan, game, dan acara santai. Khusus untuk perkenalan, peserta gokong akan diminta untuk memberikan perkenalan singkat, seperti nama, pekerjaan, ataupun hobi. Biasanya di sesi ini peserta lain dilarang untuk mengganggu perkenalan. Agenda berikutnya adalah game. Game yang biasa dimainkan di gokong bermacam-macam dan banyak jenisnya. Tapi dipastikan permainan tersebut wajib mengikut sertakan seluruh peserta. Salah satu permainan yang biasa digunakan adalah Osama Game. Permainan ini dilakukan dengan melakukan undian siapa yang akan menjadi raja, dan raja berhak memerintah peserta lainnya. Biasanya di setiap gokong akan ada acara bebas atau di mana para peserta dipersilahkan untuk mengobrol satu sama lain, biasanya dilakukan dengan pergantian satu peserta atau ke peserta lainnya. Saat melakukan agenda ini, topik bahasan yang dibicarakan bebas, baik menanyakan keseharian, profesi, ataupun minat. Begitu juga siapa yang membuka perbincangan itu bebas, gak ditentukan.
Oke, fakta yang keempat, bertukar kontak. Jika gokong sudah selesai, maka biasanya akan ada para peserta yang merasa tertarik satu sama lain atau ingin kenal lebih dekat, akan bertukar kontak gitu. Tetapi ada yang unik di agenda ini. Biasanya pihak pria yang akan lebih dulu meminta kontak. Oleh karena itu, jika ada pria yang tidak meminta kontak dari wanita yang menjadi peserta gokong, dipastikan akan sedikit menyakiti perasaan wanita tersebut. Sayangnya, gokong juga tidak bisa memastikan pesertanya mendapatkan pasangan yang mereka harapkan. Tidak jarang juga baik pria maupun wanita yang tidak mendapatkan apapun setelah gokong selesai dilangsungkan. Itulah yang mendasari gokong bisa dilakukan beberapa kali. Fakta yang terakhir atau fakta kelima, acara lanjutan. Di acara lanjutan ini terkadang juga ada peserta yang memutuskan tidak melanjutkannya dan pastinya ada juga yang masih ingin ikut serta. Lokasi yang biasanya dijadikan acara lanjutan adalah karaoke. Biasanya selesai acara gokong ataupun acara lanjutan, bagi peserta yang merasa cocok satu sama lain akan ke tahap selanjutnya yaitu kencan, yang hanya dilakukan berdua saja tanpa mengajak peserta lain. Oke minasang, itulah kencan buta versi Jepang yang disebut gokong beserta 5 fakta uniknya. Apakah kebayang melakukan kencan buta untuk mendapatkan pasangan dengan cara seperti itu? Nggak semua orang bisa ya cocok sama cara seperti ini. Tapi dengan banyaknya hal yang menjadi perhatian oleh Kanji, orang yang mengontrol acara gokong agar berlangsung sukses juga menjadi nilai baik sehingga seluruh peserta bukan hanya mencari pasangan tetapi juga dapat bersenang-senang melepaskan kepenatannya ya. Sebenarnya masih banyak hal unik yang ada di gokong atau kencan buta ala Jepang ini dan pastinya masih sangat unik untuk dibahas. Tapi hanya ini yang bisa Pandai Kotoba kumpulkan ya minasang. Semoga di lain kesempatan kita akan membahas fenomena sosial unik lainnya yang ada di Jepang. Gimana minasang? Apakah minasang yang nonton punya pengalaman gokong kencan buta di Indonesia atau di Jepang? Boleh silahkan share ya. Share pengalaman minasang di komen di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jamatane.